Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kapten Gapi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu alat navigasi yang penting di atas kapal, yaitu Automatic Identification System atau AIS. Dengan kata lain adalah sistem identifikasi otomatis. AIS ini merupakan peralatan navigasi yang penting dalam perkembangan teknologi keselamatan pelayaran setelah dikenalkannya sistem radar. AIS adalah sistem pemancaran radio very high frequency atau VHF yang menyampaikan data-data melalui VHF data link atau VDL untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, menyampaikan informasi kepada stasiun radio pantai atau SRO atau stasiun Vessel Traffic Service atau VTS. Jadi dengan menerapkan sistem Automatic Identification System akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan mengurangi bahaya dalam bernavigasi. Jadi kita sekarang berada di anjungan kapal latih Sultan Hasanuddin milik BP Makassar, dan nanti saya akan memperlihatkan dan memperkenalkan alat navigasi yang kita bahas pada video kali ini, yaitu Automatic Identification System atau AIS. Jadi langsung saja kita ke alatnya. Ini dia. Oke, kita mulai dari panel kontrol, kita tekan ke bawah dulu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini panel kontrolnya, di bagian tengah ada enter. Kita coba lihat di layarnya ada target list, di mana target list ini ada keterangan kapal, jarak dan baringan terhadap kapal kita. Kursornya atas bawah untuk menentukan kapal yang akan kita cek seperti ini. Nama kapal Selatmas kelas A, terdapat MMSI number, call sign. Di bagian bawah ada IMO number juga, CPA, TCPA, bintang bujur, speed dan haluan kapal. Terus kita clear untuk kembali. Kita coba ke kapal yang lain, gas ambalat kita coba. Sama, ada call sign juga, ada IMO number. Terus mode displaynya kita bisa tukar juga. Untuk danger list kosong, ini tampilan NORAD dengan range 6 nautical mile. Kita balikkan lagi. Terus kita coba buka bagian menu. Biasanya ada waypoint ya, ada waypoint. Terus kita bisa kirim message juga ke AIS yang ada di kapal lain. Ada GPS information, terus alarm status dan lain sebagainya. Jenis-jenis AIS ada dua, yaitu kelas A dan kelas B. Di mana kelas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis. Data tersebut berupa nama dan jenis kapal, tanda panggilan, kebangsaan kapal, Maritime Mobile Service Identities atau MMSI, International Maritime Organization atau IMO number, syarat atau draft kapal, bobot kapal, panjang dan lebar kapal, status navigasi, tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba, kecepatan kapal, serta haluan kapal. AIS kelas A wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan konvensi Safety of Life at Sea atau SOLAS. Untuk AIS kelas B, jadi seperti yang dimiliki oleh kapal latih Sultan Hasanuddin, ini AIS-nya jenis kelas B, di mana AIS kelas B ini adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL juga untuk mengirimkan data kapal secara otomatis. AIS kelas B wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal penumpang dan kapal barang non-konvensi dengan ukuran paling rendah atau paling kecil 35 ton untuk GT-nya. Sedangkan kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter trade atau kegiatan lain di bidang kepabeanan, serta kapal penangkap ikan dengan ukuran paling rendah GT 60 ton. Sedangkan informasi data yang wajib disampaikan oleh nahkoda
yaitu nakoda wajib memberikan informasi yang benar pada AIS kelas B berupa nama dan jenis kapal, kebangsaan kapal, Maritime Mobile Service Identities atau MMSI, titik koordinat kapal, kecepatan kapal, serta haluan kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gapi. Jika ada saran dan pertanyaan, bisa komen di kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kapten Gapi. Pada video kali ini kita masih membahas sextant, dimana sebelumnya di channel Kapten Gapi kita telah membahas tentang bagian-bagian sextant dan fungsinya, dan saat ini akan dibahas cara pembacaan skala baik itu derajat dan menit yang ada di sextant. Sebagaimana kita ketahui, sextant ini digunakan untuk mendapatkan tinggi benda angkasa yang kemudian akan digunakan untuk menentukan posisi kapal, sehingga peran sextant sangat berguna apabila kapal dalam keadaan kondisi darurat. Oke, kita langsung masuk di pembacaan nilai derajat. Perhatikan nilai derajat yang paling dekat dengan garis indeks seperti pada gambar di samping. Jika garis indeks berada di antara dua garis, maka pembacaan dilakukan pada nilai yang lebih kecil. Misalkan pada gambar di samping garis indeks berada di antara 45 derajat dan 46 derajat, maka dibaca 45 derajat. Untuk pembacaan nilai menit, perhatikan garis panjang pada vernier. Jika garis panjang itu berada di antara dua garis, maka pembacaan dilakukan pada nilai yang lebih kecil. Misalkan pada gambar di samping, garis panjangnya berada di antara 16 menit dan 17 menit. Maka pembacaannya yaitu 16 menit seperti pada gambar di samping. Untuk pembacaan nilai desimal menit, perhatikan garis pada vernier yang tepat segaris bertolak belakang dengan nilai menit. Setiap garis pada vernier sama dengan 2/10 menit. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, garis yang tepat segaris dengan nilai menit adalah 4, maka dibaca 16.4. Jadi dari contoh gambar pengukuran tinggi benda angkasa dengan menggunakan sextant didapatkan hasil yaitu 45 derajat 16.4 menit. Jadi itu dia tadi pembacaan skala derajat dan menit pada sextant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kapten Gapi. Pada video kali ini kita akan membahas sextant. Yang pertama kita akan mengenal bagian-bagian sextant dan fungsinya. Terus yang kedua kita akan mencari tahu bagaimana cara membaca derajat dan menit di sextant itu sendiri. Jadi apa sebenarnya sextant itu? Sebelum kita masuk ke bagian-bagian sextant dan fungsinya, jadi sextant merupakan alat ukur tinggi benda angkasa yang pada prinsipnya dengan menghitung sudut antara tinggi benda, dalam hal ini adalah benda langit, terhadap cakrawala. Dalam mengukur tinggi benda langit, sextant bergantung pada prinsip optik dengan pemantulan cermin. Jadi sextant merupakan bagian yang sangat penting dari peralatan navigasi. Langsung saja kita masuk ke bagian-bagian dan fungsi dari sextant. Yang pertama ada index mirror, di mana index mirror ini merupakan bagian yang berbentuk cermin dengan fungsi untuk memantulkan cahaya benda angkasa ke teleskop. Terus ada bagian frame atau bagian yang merupakan rangka di mana semua komponen sextant terpasang. Ada teleskop, bagian yang berfungsi untuk membidik benda angkasa dan cakrawala. Terus ada graduated arc, adalah busur yang menandai sudut dari benda angkasa yang dibentuk. Selanjutnya ada index bar, merupakan gagang yang bisa digerakkan maju dan mundur untuk dapat membidik dan mengukur tinggi benda angkasa. Terus micrometer drum merupakan skrup membantu untuk mendapatkan hasil ukur yang lebih presisi. Bagian berikutnya ada horizon filter,
yaitu adalah filter cermin horizon yang berbahan transparan dan berwarna, dimana fungsinya ini untuk mencegah cahaya terlalu terang menuju teleskop. Terus ada horizon mirror, merupakan cermin yang terdiri setengah cermin dan setengah kaca bening, dimana fungsinya ini untuk menilik horizon dan memantulkan cahaya benda langit pada teropong. Yang terakhir adalah index filter, adalah filter cermin horizon yang berbahan transparan dan berwarna, dimana fungsinya juga untuk mencegah cahaya terlalu terang menuju teleskop.